Urutan logis dalam penelitian yang pertama itu kita mempertimbangkan pemilihan sampel dan masalah pengukuran. Untuk yang pertama, kita membahas tentang pemilihan sampel. Pemilihan sampel secara acak mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif atau berguna. Jadi, mungkin pengambilan sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi perwakilan dari industri tertentu. Pendekatan pengambilan sampel secara sistematis memang lebih baik dalam praktiknya. Penentuan ukuran sampel yang paling tepat adalah latihan biaya manfaat, yaitu penentuan ukuran sampel yang mana mengumpulkan ukuran sampel terbesar baik dari segi waktu maupun uang. Kemudian, masalah pemilihan sampel dan ketepatan pengujian hipotesis dalam hal ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam penelitian, yang mana dalam uji parametrik signifikansi sampel, dalam uji parametrik signifikansi sampel acak independen yang diambil dari populasi terdistribusi normal sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena apabila tidak mencapai standar seleksi acak tersebut, maka eksperimen yang kita lakukan dikatakan tidak benar. Selanjutnya adalah masalah pengukuran. Kidder and Judd tahun 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran, yang mana yang pertama adalah nominal, yang kedua ada ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat ada rasio. Yang mana masing-masing skala tersebut mempunyai implikasi untuk metode yang paling tepat yang digunakan untuk menganalisis data. Misal, teknik seperti analisis regresi bergantung pada data yang diurutkan secara numerik dan tidak cocok untuk variabel ordinal yang menyampaikan kategori daripada level. Misal, manufaktur, retail, jasa keuangan, yang mana yang cocok dalam kategori ini adalah analisis varians atau ANOVA. Dalam skala Likert, mereka membaginya menjadi 5 atau 7 dalam praktik dan insiden rata-rata. Yang pertama adalah nominal. Kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif, yang mana seperti pria atau wanita, manufaktur atau pengejaran, yang diperlakukan sebagai 0,1 variabel. Yang kedua, ada ordinal, yang mana kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misal besar atau sedang atau kecil. Kemudian metode peringkat urutan. Selanjutnya ada interval, yang mana kategori berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio, yaitu skor 2,0 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1,0. Yang kedua, suhu 30 derajat tidak 2 kali lebih panas dari 15 derajat. Yang terakhir ada rasio, yang mana data kontinu yang memiliki arti interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan arti yang sama. Misal usia, tinggi, kemudian berat, kemudian mata uang dolar, seperti itu. Dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama ada linear, yang kedua ada disperinci, yang ketiga ada komparatif. Masalah pengukuran memang sangat penting untuk ketersediaan teknik analisis yang optimal. Seperti yang kita amati bahwa tidak adanya variabel skala rasio mungkin memerlukan penggunaan metode statistik non-parametrik. Ketidaknormalan variabel akan melanggar asumsi regresi kuadrat terkecil biasa, yang mana akan menimbulkan kesalahan pengukuran yang dapat menghalangi penerapan metode penelitian yang akan kita lakukan. Manajemen data. Sebelum memulai pengumpulan data, dan tentunya sebelum tahap analisis data, diperlukan membahas masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Kemungkinan besar akan memiliki data dalam jumlah besar, mungkin kuantitatif dan kualitatif, dan mungkin berasal dari sumber alternatif.
misalnya eksperimen, survei, dan bahan dokumenter. Perlu juga memiliki sistem lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit. Kita perlu memeriksa sumber dan atau konten item data tertentu. Sebagian besar protokol etika universitas untuk proses penelitian akan menentukan penyimpanan yang aman dari bahan penelitian asli, termasuk aset audio dan landscape terkait, untuk jangka waktu hingga 7 tahun. Sebelum pengumpulan data, perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Semua masalah ini perlu ditangani lebih awal dan solusi didokumentasikan dengan hati-hati. Untungnya, bantuan berbasis komputer tersedia untuk memberikan bantuan, tetapi kita juga harus waspada terhadap bahaya yang terkait dengan teknologi canggih. Perangkat lunak spreadsheet dan database misalnya Excel dan Access sekarang dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Mereka juga dapat digunakan untuk melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan paket statistik yang lebih canggih, misalnya SPSS, dan juga untuk membangun variabel baru sebagai transformasi dari variabel yang ada. Statistik deskriptif. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Mereka berbeda dalam asumsi yang mereka buat tentang distribusi yang berdasari data yang dianalisis. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi tingkat dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Tes parametrik lebih kuat, jadi kami biasanya lebih simpan menggunakannya. Tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka akan pindah ke alternatif non-parametrik. Meskipun ini secara teknis diperlukan, hasilnya biasanya tidak berbeda karena teknik statistik Anda sangat kuat dalam praktiknya, meskipun melanggar asumsi yang mendasarinya. Perbedaan dalam sampel. Yang pertama adalah sampel independen. Sampel independen ini adalah uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Ada beberapa syarat uji t-test independen. Yang pertama adalah kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang ketiga, tipe data numerik. Yang keempat, kedua sampel berdistribusi normal. Serta yang kelima, varian antar kedua kelompok harus sama. Yang kedua adalah paired sample t-test. Jadi paired sample t-test ini adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean atau rata-rata dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama, tapi setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini sering disebut dengan uji T berpasangan. Syarat untuk melakukan paired sample t-test adalah data yang digunakan harus berdistribusi normal. Berikut ini rumus dari paired sample t-test yang bisa dilihat pada modul. Selanjutnya, alternatif non-parametrik. Jadi, uji ini umumnya digunakan pada jenis data nominal dan ordinal. Uji ini juga digunakan pada distribusi normal dan tidak normal. Selain itu, uji ini dapat digunakan pada jumlah sampel kecil. Pada umumnya, uji ini cocok dilakukan pada penelitian sosum. Ada dua tes alternatif non-parametrik. Yang pertama adalah sign test atau tes tanda yang digunakan untuk menentukan perbedaan jumlah positif dan negatif dalam situasi berpasangan.
Yang kedua adalah Mann-Whitney U-test atau uji tes Mann-Whitney yang digunakan untuk sampel independen. Pertama, Signen test atau uji tanda. Jadi uji ini merupakan salah satu prosedur uji non-parametrik untuk menguji beda rata-rata dua kelompok sampel berpasangan. Uji ini memiliki tujuan untuk membuktikan kemungkinan nilai selisih dari dua hipotesis bertanda positif dengan negatif itu lebih banyak yang mana. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada slide ini. Jadi untuk sumbernya itu berasal dari modul. Yang kedua adalah uji Mann-Whitney. Jadi uji Mann-Whitney ini adalah salah satu uji non-parametrik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Untuk perhitungannya seperti ini dan bisa dilihat pada modul. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah asosiasi. Yang pertama, koefisien korelasi Pearson atau disimbolkan dengan R. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur keeratan atau kuatnya hubungan antar dua variabel berskala interval itu dinamakan dengan koefisien korelasi Pearson. Dinotasikan dengan simbol R yang berfungsi untuk pengamatan sampel. Ada tiga fungsi koefisien korelasi Pearson antara lain. Yang pertama adalah menetapkan arah hubungan yang seharusnya secara intuitif benar dan sesuai dengan tanda variabel dalam persamaan regresi. Yang kedua, menunjukkan variabel penjelas yang berkorelasi dengan variabel dependen. Yang ketiga, memfokuskan pada masalah multikolinearitas dengan mengukur hubungan antara variabel penjelas. Asosiasi yang kedua adalah koefisien Spearman atau Rho. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Skala data yang akan dikorelasikan berasal dari skala yang berbeda, antara lain yaitu yang berasal dari skala data ordinal yang dikorelasikan dengan skala data numerik, atau sama yang berasal dari skala data ordinal yang dikorelasikan dengan skala ordinal. Data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Yang selanjutnya adalah P dan Cramer, yaitu kalau untuk koefisien P merupakan uji asosiatif pada skala nominal apabila tabel kontingensi berbentuk 2x2. Tujuannya untuk mengukur atau mengetahui adakah hubungan linier variansi antara dua sampel dari dua populasi yang berbeda. Selanjutnya adalah koefisien korelasi Cramer, yaitu koefisien antara dua variabel di mana variabel tersebut berskala nominal dan dihitung menggunakan tabel kontingensi. Tujuannya untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel data pada skala nominal. Model multivarian. Analisis multivarian adalah metode pengolahan variabel dalam jumlah yang banyak, di mana tujuannya adalah untuk mencari pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap suatu objek secara simultan atau serentak. Metode analisis multivarian adalah suatu metode statistik yang tujuannya digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel, serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Maka dapat diartikan bahwa analisis multivarian juga merupakan analisis yang melibatkan cara perhitungan yang kompleks. Tujuannya adalah agar dapat memahami struktur data berdimensi tinggi dan saling terkait satu sama lain. Seperti halnya analisis statistik lainnya, analisis multivarian yang kita bahas ini juga tidak lepas dari jenis data atau skala data. Skala data yang digunakan ada dua macam, yaitu data metrik dan data non-metrik. Data metrik adalah data yang bersifat numerik atau berisi angka-angka dan dapat dilakukan perhitungan matematis di dalamnya. Misal nilai ujian, tingkat IQ, berat badan, dan lain-lain. Data metrik juga dapat dengan data numerik atau data kuantitatif.
Dalam hal ini, data metrik ada dua macam, yaitu data interval dan data rasio. Sedangkan untuk data non-metrik adalah data non-numerik atau disebut juga data kualitatif atau data kategorik. Ada dua macam jenis data non-metrik, yaitu data nominal dan data ordinal. Analisis varian. Cara lain untuk menguji rata sampel adalah dengan menggunakan uji varians. Analisis varian adalah prosedur yang menerapkan porsi varian ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varian adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varian adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan untuk menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varian satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian dua arah atau two-way ANOVA. Analisis ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Distribusi ini dipopulerkan oleh Sir Donald Kaiser, seorang pendiri statistik modern. Pengujian ANOVA menyaratkan data berdistribusi normal. Data juga harus memenuhi syarat homogenitas varians dan skala pengukuran yang digunakan minimal interval.